Apa kabar? Selamat malam, teman-teman, saudara sebangsa setanah air. Perkenankan saat ini saya, Brother Rudy, ingin membagi kisah pengalaman yang ingin kakak bagikan untuk adik-adik generasi muda apabila ada yang sedang mempertimbangkan diri atau menimbang-nimbang untuk memilih profesi atau bekerja sebagai guru les freelance ya, atau guru les privat, guru bimbel, freelance dan sebagainya. Tentu sebelumnya kakak ingin bertanya dulu di antara adik-adik pendengar, adakah sini yang sudah pernah mengikuti les, baik les privat, les bimbel, les kursus? Kalau ada, tentu adik-adik sini akrab dengan yang namanya guru les ya. Nah, kenapa saya ingin membagikan pengalaman saya ini sebagai motivasi untuk adik-adik yang ingin mempertimbangkan diri berprofesi atau bekerja sebagai guru les? Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri bagi yang belum kenal. Kebetulan Brother Rudy sampai saat ini ya masih menggeluti sepak terjang dunia persilatan di bidang pengajaran guru les. Kita buka bimbel di rumah dan juga ada kalanya mengajar les privat di luar rumah apabila ada yang meminta paruh waktu part-time. Perlu adik-adik ketahui, saya sendiri menggeluti ini sebenarnya sejak mahasiswa. Saya dulu kuliah di sastra Jepang, di USU di Medan, dulu D3, lanjut S1 di Jakarta, Universitas Dharma Persada. Ketika saya masih berkecimpung di tingkat-tingkat pertengahan, di mahasiswa, adik-adik kelas ada kalanya sebagian yang meminta mereka, umumnya kalau baru masuk ya, minta dibimbing bang, bagaimana bahasa Jepang. Sehingga sejak itu saya mulai rajin mengajar les privat. Lalu ketika saya mulai lulus, tahun 96, sempat berkecimpung sebagai tourist guide di daerah wisata di Medan dan Danau Toba dan Brastagi. Namun karena turis pariwisata ini tidak setiap hari, lebih banyak menggunakan waktu kita dipanggil kalau ada turis datang di waktu weekend dan liburan saja. Sehingga ada hari-hari yang kita isi dengan cara mengajar les privat dan juga mengajar di kursus secara freelance atau part-time, paruh waktu. Sehingga saya sempat juga menjadi pengajar di berbagai diploma di Medan. Saya juga sempat bekerja secara pribadi dengan ada seorang pengusaha Korea Selatan yang kebetulan lancar berbahasa Jepang. Jadi dia membutuhkan waktu itu asisten pribadi untuk mendampingi kalau bertemu dengan rekan bisnisnya yang ada di Medan. Namun juga karena waktu itu juga paruh waktu, tidak setiap hari dia meeting atau bertemu orang rekan bisnis, sehingga saya juga diberi kesempatan kalau mau mengajar boleh, kalau mau menghandle tamu boleh. Jadi saya memang dari dulu familiar dengan namanya kerja freelance atau part-time atau paruh waktu. Akhirnya melihat situasi ini, saya lihat perkembangannya di Medan waktu itu belum begitu maju. Saya mencoba untuk mengadu, istilah dunia orang bilang mengadu nasib, kalau saya bilang bukan mengadu nasib ya. Kita bilang aja kita untuk melanjutkan pekerjaan aja lah gitu ya. Kalau saya memang kurang familiar dengan bahasa mengadu nasib, tapi orang bilang itu sama aja ya, katanya cari makan lah katanya ya. Saya berangkat ke Jakarta,
Dan karena memang pengalaman saya sejak mahasiswa dan sejak bekerja itu familiar dengan edukasi atau belajar urusan pendidikan ya, belajar mengajar, maka sejak tahun 98, waktu itu saya 2 tahun kemudian ya, tahun 98 saya mulai merantau ke Jakarta. Ya, sembari kita mencari pekerjaan ya, melamar ke sana kemari, yang saya lakukan adalah menjadi guru les privat, mengajar orang Indonesia bahasa Jepang, mengajar orang Jepang les bahasa Indonesia, mengajar orang yang baik di kantornya, baik di rumah, atau privat di mana saja ada yang minta, kadang di pabrik secara freelance. Nah, perlu saya bagi pengalaman pada adik-adik yang sedang mempertimbangkan gimana ya kalau nanti ada tawaran menjadi guru privat, les, atau tawaran kerja di kursus atau juga sifatnya part-time. Perlu Brother Rudy sampaikan kepada adik-adik, kalau memang ada niat untuk menjadi guru les, pertanyakan dulu pada diri kita sendiri, apa memang ada niat untuk membantu orang lain, membagi ilmunya untuk menolong orang lain. Karena kalau yang ditanyakan pada diri adalah bagaimana supaya kaya raya, tidak banyak tenaga guru bisa ke sana. Karena menjadi guru les itu sebenarnya bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk membagi kekayaan ilmunya, membagi kekayaan pengetahuannya kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menjadi muridnya. Jadi kekayaan guru les itu adalah bukan kekayaan materi, bukan kekayaan duniawi, bukan kekayaan harta, tetapi yang adalah kekayaan batiniah, kekayaan rasa puas dan menikmati hidup apa adanya sesederhana mungkin. Ketika saya berada di Jakarta, tentu berkecimpung dengan berbagai mengajar ya, dari kantor ke kantor, baik yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Kadang saya mengajar di mal-mal, mengajar karyawan yang ada sambil menunggu suasana macet di Jakarta. Kadang saya mengajar di apartemen, mengajar ekspatriat yang les bahasa Indonesia. Mulanya dulu saya mengajar orang Jepang itu les bahasa Indonesia. Lama kemudian karena dia orang Jepang ini punya teman orang India, orang bule. Nah, orang bule atau orang India juga yang ingin les bahasa Indonesia memanggil saya bergantian mengajar di apartemennya. Tentu ini menambah pengalaman saya juga, yang tadinya hanya mengajar orang Jepang, sehingga berbagai warga negara asing saya pernah ajarkan. Demikianlah saya sampaikan kepada adik-adik yang ingin mempertimbangkan kalau mau menjadi guru les. Kalau memang niatnya untuk mencari kekayaan, dalam arti untuk memiliki kemewahan, ingin menikmati berkarir sebagai orang yang sukses secara duniawi, dalam arti punya banyak harta, tentu kita tidak menganjurkan untuk memilih bekerja sebagai guru les privat atau les kursus. Pilih saja pekerjaan lain yang lebih menantang. Tetapi jangan khawatir adik-adik ya, kalau misalnya kita ngomong ekonomi, walaupun saya bukan orang yang pernah menjadi orang kaya, saya punya banyak pengalaman yang indah sebagai guru ya. Saya pernah menghandle satu grup yang memang kebetulan saja grup ini orang Indonesia yang lancar berbahasa Inggris. Tetapi mereka bilang kalau sudah ketemu di Indonesia dengan teman-teman yang sesama yang ya sudah berkali-kali di luar negeri, tapi kalau sudah ketemu orang Indonesia katanya jadi nggak mau bahasa Inggris, jadi nggak enak. Nah, mereka akhirnya panggil saya, minta dibimbing di berbagai pertemuan mereka. Sekalipun bahasa Inggrisnya lebih lancar dari saya, tapi katanya dengan adanya guru pembimbing,
temanya dan topik pembicaranya terarah. Jadi bisa saling mengisi lah maksudnya gitu ya. Ini berperan penting. Saya juga pernah untuk yang terkesan bagi saya, eh, kalau istri saya bilang kadang-kadang pengalaman saya romantis ya. Kenapa dibilang romantis? Karena ada kalanya murid lesnya itu suka belajar di kolam renang. Sehingga saya mengajar di rumahnya, tentu di rumahnya yang kebetulan ada kolam renang. Jadi lesnya di situ. Istri saya bilang, wah romantis banget kamu nih. Ngajar les di kolam renang. Ada juga kalanya saya tuh karena dari dulu memang sebagai guru les tidak terlalu banyak dapat uang ya. Kita artinya pas-pasan aja lah ya, sekedar-sekedar aja. Ada kalanya saya juga menikmati berbagai menu-menu mahal yang saya tidak pernah terpikirkan untuk beli karena beberapa murid saya itu ada orang Jepang yang suka makan di restoran Jepang. Sehingga suatu kali saya pernah terpikir ya, wah lihat harganya. Saya pernah main-main ke restoran Jepang, nengok harga doang. Waduh, 150.000. Sake aja 75.000. Macem-macem. Belum lagi ini itu bisa 300.000 nih. Saya hanya memikirkan gitu, tapi tiba-tiba ada murid saya bilang, saya ini orang Jepang mau les bahasa Indonesia. Nanti setiap pulang les kita makan di restoran. Jadi saya akhirnya beberapa kali makan makanan Jepang yang saya tidak bisa beli dengan uang saya, tapi muridnya lesnya di situ sambil ngobrol. Dia mengajak kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, dan ketika dia ingin menyampaikan dalam bahasa Indonesia yang dia lupa, saya tinggal mengingatkan aja. Ini maksudnya. Saya juga pernah pengalaman waktu itu ada murid saya yang memang orang tuanya usahanya catering. Jadi setiap hari dia ada pesanan catering sehingga makan apa saja, menu apa saja ada. Nggak tahu lah, mungkin itu awalnya saya jadi gemuk ya. Dulunya saya tidak segemuk ini, tapi dulu waktu saya hampir 2 tahun lebih ya, ada murid saya yang sekarang udah pindah dia, tapi dulu waktu di Jakarta wajib oleh orang tuanya apa ya, kalau udah pulang ngajar les, karena itu ngajarnya jam 10, pulang jam tengah 12 ya. Makan siang wajib di sana, dan segala menu yang ada menjadi order mereka adalah menu yang setiap hari saya tinggal milih apa saja yang saya bisa makan. Ya, positifnya memang begitu. Enaknya kita bisa makan apa saja, kelemahannya adalah kalau tidak kendalikan diri, kolesterol dan gemuk ya. Bikin juga dengan saya tadi cerita nggak kepikiran ya kalau restoran Jepang. Waktu itu saya juga beberapa kali mengajar karena mereka tuh ada aktivitasnya ada di bandara, sehingga saya juga harus hampir tiap hari selama di kontrak itu mengajar di lokasi Bandara Soekarno-Hatta. Jadi familiar, tidak canggung dengan urusan bandara. Nah, tadi mall sudah. Nah, jadi ada kalanya suka duganya seperti itu. Beratnya adalah apabila ada memiliki, saya pernah mengajar seorang murid yang super manja, di mana orang tuanya mengatakan kepada saya bahwa anaknya memang manja, tidak boleh ditegur, tidak boleh dimarahi kalau salah katanya, tidak usah terlalu keras. Wah, ini tantangan yang berat bagi saya, karena biasanya kalau anak disuruh baca tidak mau, guru les super sabar bagaimanapun pasti akan dalam hatinya, waduh ini nggak bisa dididik atau gimana nih. Tapi orang tuanya udah minta tolong dulu. Tolong Pak, anak saya kalau dididik ini sabar. Mana ini anak minumnya? Jadi demikianlah supaya bisa menolong kita untuk melatih bagaimana memiliki kesabaran menghadapi seperti ini. Singkat cerita, setelah saya lihat 6 bulan anaknya tidak bisa diarahkan, tetap manja, dan orang tuanya tetap mengatakan tidak boleh ditegur, tidak boleh dididik secara disiplin. Dengan tegas saya mengatakan tidak bisa Bu ya, kalau memang ingin anaknya maju, harus mau anak ini yang disuruh disiplin mengikuti gurunya, bukan guru yang diminta untuk super sabar menghadapi
anak yang super manja. Karena ini pendidikan. Kita bukan menghibur, tapi mendidik. Tetapi tidak ada kesepakatan, dan setelah itu saya sempat ya 6 bulan di Bintaro ya, saya ke Bintaro mengajar les privat. Anak ini saya lihat tidak ada kemajuan kalau nggak bisa diarahkan. Karena kalau saya tegur dikit aja, harus kerjakan PR, harus kerjakan dengan baik, dia langsung ngadu ke orang tuanya. Dan orang tua akan mengatakan saya harus sabar. Saya bilang tidak bisa. Pengalaman yang unik lagi adalah apabila saya mengajar misalnya orang Jepang ya. Orang Jepang ini tentu ada yang minta diajarkan pada saat jam makan malam. Otomatis saya mengajar les sambil makan malam dengan dia di rumahnya. Dan di situ dia agak curhat ya, ada masalah apapun. Saya jadi sambil mendampinginya, memberi ide-ide. Ya, saya juga tidak jarang mendapat murid dari teman ke teman ya. Jadi memang ada kalanya kita menjadi tempat orang curhat. Kalau dia memiliki masalah dengan keluarganya, atau rekan bisnis, atau dengan teman-teman yang lain. Ada tantangan berikutnya adalah saya pernah menghandle satu orang Korea yang tidak pernah dan tidak tahu apa-apa tentang bahasa Indonesia. Tetapi dia minta diajarkan bahasa Indonesia secara praktek. Nah, ini tantangannya berat banget karena dia tidak ada sama sekali. Dan ini memang tidak bisa lama karena memang dia sendiri mengatakan nol, dalam arti tidak ada vocabulary sama sekali. Kita ngomong apapun dia pasti nggak akan ngerti. Dan saya anjurkan dia untuk yang seperti ini, tentu perlu membaca dulu banyak ya, vocabulary kamus-kamus tertentu yang bahasa Indonesia. Sudah dia nyatat, baru bisa diajar langsung. Kalau langsung praktek itu tidak bisa. Praktek tanpa ada dasar teori juga tidak bisa. Nah, ada kalanya juga yang saya alami adalah sempat curhat juga apabila murid itu sendiri yang kadang-kadang mengaku bahwa dia sedang sedang punya calon lah gitu ya, punya tunangan, tapi kadang-kadang sulit, salah pengertian. Nah, kita yang lebih senior wajar ya untuk memberi masukan-masukan. Misalnya kalau murid saya itu adalah mahasiswi, calonnya ada orang Jepang yang sudah senior, ya tentu dia kesulitan ya. Bagaimana nih calon saya ada orang Jepang begini-begini, senior ya, agak sulit. Ya, saya kasih pandangan-pandangan bagaimana menghadapi para senior. Tidak selamanya enak kalau nggak ngerti ya. Akhirnya dia sudah jadi ya. Mereka sudah kemana saya tidak ada kabar lagi. Pengalaman menarik lagi adalah pada saat saya itu pernah ya, saya mengundurkan diri dari berbagai tempat ya. Saya pernah kerja di berbagai apartemen. Akhirnya saya mengundurkan diri dan pernah juga coba jadi sales peti jenazah di rumah duka. Mungkin bukan di situ bidangnya. Saya juga buka bimbel di rumah. Waktu kita buka bimbel di rumah sejak tahun 2012 sampai saat ini, ya suka dukanya tetap ada. Namun karena kita punya komitmen untuk mengajar, membagi ilmu adalah membagi kekayaan pengetahuan kita. Bukan menuntut atau terlalu tergila-gila dengan kekayaan duniawi, sehingga saya walaupun sederhana, apa adanya, saya bisa dikatakan bersyukur apa adanya sampai saat ini masih bisa menghandle bimbel yang saya jalani bersama istri saya di rumah. Walaupun kami harus hidup sederhana, mencukupkan apa yang ada, kami semangat di dalam mensyukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Semoga teman-teman dan adik-adik yang sedang memikirkan bagaimana kalau ada tawaran menjadi guru privat atau guru les atau guru bimbel atau guru kursus, semangat mensyukuri yang ada. Terima kasih.